Kamu saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja dan merasa bahwa saat ini pekerjaanmu lah sumber stres terbesarmu. Hingga akhirnya kamu berpikir untuk resign dan keluar dari pekerjaan sekarang. Tahukah kamu bahwa hampir setiap orang yang bekerja juga pernah mengalami hal yang sama? Stres karena pekerjaan yang bertumpuk. Bingung karena gaji yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan. Bingung menghadapi bos atau atasan yang perfeksionis dan terkesan menyudutkan. Tertekan dengan partner kerja yang manipulatif dan play victim. Lelah karena jarak yang terlampau jauh dari rumah dan masih banyak lagi. Ya, wajar-wajar sih kalau ada pikiran untuk resign. Dan tidak ada yang salah selama itu dalam batasan pikiran. Apalagi siapa tahu itu memang sinyal bahwa kamu membutuhkan lingkungan kerja yang baru, tantangan baru, rekan kerja yang fair, tidak toksik. Gaji yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginanmu, dan tentu saja atasan yang sejalan dengan idealismu. Itu kan yang kamu inginkan. Tapi itu bukan berarti bahwa kamu harus segera resign saat ini juga. Sebaiknya, sebelum kamu menyerahkan surat pengunduran diri dan menyatakan akan resign, cobalah ajak diri kamu untuk berdialog terlebih dahulu. Kamu juga perlu mengajak orang-orang di sekitarmu untuk kamu mintakan pendapat, sehingga kamu dapat melihat dari sudut pandang yang lain. Mengetahui sudut pandang lain dapat membantumu melihat suatu masalah bukan berdasarkan persepsi kamu saja, sehingga kamu bisa mengambil keputusan dengan lebih matang dan mengurangi resiko penyesalan di kemudian hari. Berikut 6 alasan sebagian besar orang ingin resign. Dan mungkin ini ada dalam pikiranmu juga. Saya juga akan memberikan sudut pandang lain. Siapa tahu bisa memberikan kamu alternatif dalam mengambil keputusan. 1. Pekerjaan yang bertumpuk. Jika pekerjaan bertumpuk, coba kamu perhatikan terlebih dahulu bagaimana kamu menghabiskan waktumu selama ini. Kita digaji dan dibayar, ya memang sebagai konsekuensinya kita harus bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ke kita. Jadi mau tidak mau mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas kita harus menjadi prioritas kita. Jika ada dalam pikiranmu untuk bersantai-santai dan scrolling media sosial, tapi kamu tetap gajian, berarti ada yang keliru dengan mindset kamu. Lalu bagaimana jika ternyata pekerjaan itu memang bertumpuk ke kita? Padahal ada rekan kerja yang ternyata lebih santai. Bahkan tidak apa-ngapain, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menghindar. Entah beralasan sakit, atau beralasan lainnya. Kamu nggak seharusnya merasa tertekan. Yang pasti kalau kamu mengeluh dan mengerjakan tugas tambahan yang diberikan, kamu mengalami kerugian ganda. Yang perlu kamu lakukan adalah mengerjakan dulu apa yang menjadi memang tugas utamamu yang sesuai jobmu. Untuk job-job yang bukan sesuai tugas utamamu, kamu bisa lakukannya jika tugas utamamu selesai, atau jika kamu memang memiliki senggang, dan kerjakan sesuai ritme dan waktu kerjamu. Kemudian carilah kesempatan untuk menjelaskan ke atasanmu dengan cara baik dan sopan, bahwa sesungguhnya kamu ingin mengerjakannya, tetapi kamu masih sedang mengerjakan tugas utamamu. Terlepas itu nantinya dipahami atau tidak. Yang terpenting, mereka mengetahui bagaimana sikap dan sudut pandangmu, dan kamu menyampaikannya dengan elegan. 2. Pekerjaan saat ini tidak sesuai passion. Kamu harus tahu dulu ya, bahwa seandainya pun pekerjaan yang kamu dapatkan itu sesuai pasionmu, belum tentu tidak ada masalah. Sebagian besar tetap saja harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Misalnya, kamu suka menggambar, tetapi untuk memperkenalkan gambarmu kepada khalayak ramai, kamu harus mempromosikannya. Padahal kamu sangat tidak menyukai berbicara dengan orang asing. Atau, kamu harus mengirimkan gambarmu ke penerbit, ke media sosial, dan boleh jadi kamu akan menerima penolakan. Tentu saja masih banyak lagi yang kamu tidak kamu sukai, tetapi kamu harus menerimanya. Sebaiknya sebelum kamu resign, coba kamu explore dulu passion dan minatmu saat ini, sehingga benar-benar menghasilkan. Jangan sampai kamu terlanjur menyatakan ingin resign kerja, padahal kamu sendiri belum yakin dengan apa pasionmu, dan belum yakin apakah itu bisa menjadi penghasilan utamamu. 3. Gaji yang diterima tidak memadai. Gaji adalah perkara yang sensitif. Tentu saja gaji yang di bawah kebutuhanmu akan mempengaruhi mental dan perilakumu. Namun pada dasarnya semua membutuhkan proses. Mereka yang merintis usaha pun belum tentu langsung mendapatkan keuntungan yang besar.
Seorang content creator pun belum tentu langsung mendapatkan viewers, apalagi pendapatan. Langkah sederhana yang bisa kamu lakukan adalah belajar untuk mengelola kebutuhan dan keinginan. Jika gajimu bisa mencukupi kebutuhanmu, tetapi belum bisa memenuhi keinginanmu. Jika gajimu bisa mencukupi kebutuhanmu, tetapi belum bisa memenuhi keinginanmu, maka resign bisa kamu tunda dulu. Dan kamu bisa sementara waktu menahan keinginanmu. Jika kamu masih memerlukan pekerjaanmu saat ini, atau mencari job sampingan untuk tambahan income. Nanti saya akan mengulas bagaimana sebaiknya kamu mengelola gaji bulananmu dan bagaimana mencari job tambahan. 4. Stres dengan atasan. Atasan yang baik merupakan harapan setiap pekerja. Tetapi, memang tidak bisa dipungkiri ada saja kekurangan atasan menurut pandangan kita. Baik itu dari sikapnya ataupun sekedar ide yang tidak sejalan dengan ide-ide kita. Namun selama itu tidak melanggar kode etik, tidak melanggar hukum dan norma agama, sebaiknya kamu pertimbangkan kembali alasanmu untuk resign. Sebab, jika memang ada kesempatan kamu untuk berganti atasan melalui permutasian atau pergantian, kamu tidak perlu khawatir. Berarti ini hanya bersifat sementara. Selain itu, kamu juga bisa belajar untuk mengerti berbagai karakter manusia. Dan itu baik untuk pembelajaran mentalmu. Yang terpenting lagi, jika kamu resign di tempat baru kamu nantinya, kamu belum tentu akan mendapatkan atasan yang sesuai kamu inginkan. Dan tentu ini bisa menjadi kerugian buat kamu bukan. 5. Partner yang manipulatif dan toksik. Terkadang kita sudah bisa berdamai dengan atasan, berdamai dengan gaji, tetapi justru kita harus dihadapkan pada teman kerja yang manipulatif. Ciri khas mereka adalah selalu play victim, melempar kesalahan, dan ujung-ujungnya kamu terbawa-bawa. Padahal kamu sendiri tidak suka mencampuri urusan orang lain. Tidak hanya itu, kamu merasa menjadi serba salah antara rekan kerja satu dengan yang lain, atau antara rekan kerja dengan atasan. Terlebih jika partner kerjamu yang toksik ini adalah seniormu dan suka berlawanan dengan orang kebanyakan. Sebetulnya, kamu tidak perlu berpikir resign hanya karena teman yang manipulatif. Sebab teman-teman yang kayak gini sepertinya akan selalu ada di dunia kerja dan bahkan di dunia usaha. Jadi jika kamu berganti-ganti kerjaan hanya karena teman-teman yang seperti ini, maka kamu akan selalu tersingkirkan. Jalan terbaik menghadapi mereka adalah jika mereka melempar kesalahan orang lain dan menjelek-jelekan orang lain. Kamu sebaiknya tidak usah ikut-ikutan menimpali. Dan yang terpenting, kamu harus menjaga jarak dengan siapapun. Ini penting agar kamu tidak tersandera kebaikan mereka yang ternyata hanyalah alat untuk memeras kamu. Untuk ini, kamu juga harus belajar sikap bodoh amat. Bodoh amat dalam kadar tertentu dapat membantu kamu untuk menghadapi situasi yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan. Pikiran kamu harus fokus pada hal-hal yang terpenting dalam hidupmu, seperti bagaimana meningkatkan kualitas hidupmu, ibadahmu, dan income-mu. 6. Jarak kerja yang jauh dari rumah. Tentu saja jarak yang jauh bisa menjadi sebuah kelelahan tersendiri. Apalagi jika kamu adalah orang yang sangat mengagungkan produktivitas. Nah, namun dengan kemajuan teknologi sekarang, kamu bisa memanfaatkan perjalanan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Kamu bisa menggunakan untuk menggali ide-ide kreatif, mendengarkan kajian, atau bahkan bisa menghafal Al-Quran buat kamu yang muslim. Oh iya, kamu juga bisa mempertimbangkan mengontrak rumah atau kos untuk mendapatkan jarak terdekat, jika memang gajimu masih memadai untuk membayarnya, dan bisa sebanding dengan uang transportasi yang kamu keluarkan. Apapun itu, kamu sebaiknya mempertimbangkan beberapa alternatif sebelum kamu menyatakan resign. Itulah teman-teman 6 alasan terbesar orang ingin resign. Apakah kamu juga menghadapi situasi yang sama? Dan bagaimana menurutmu alternatif sudut pandang yang saya berikan? Semoga bisa menjadi informasi tambahan yang bermanfaat untuk kamu. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, dukung ya dengan like, subscribe, dan share. Sampai jumpa!